selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami Mbak Clara Sinta untuk datang ke Komnas Perempuan. Agendanya adalah untuk membuat pengaduan atas apa yang dialami oleh Mbak Clara dan apa juga yang terkait persoalan hukum. Klien kami ini di sini mengadu karena dia merasa adalah seorang korban dari satu peristiwa adanya dugaan hubungan suaminya dengan wanita lain yang sedang melakukan aktivitas video call seks atau dikenal VCS yang kemarin sempat ramai di pemberitaan atau viral. Namun demikian, apa yang dia alami ya sangat merugikan, artinya merugikan rumah tangganya juga, lalu merugikan secara nama baiknya, merugikan pekerjaannya, yang dimana pada saat peristiwa itu sempat sampai sama suami pisah ya, lalu juga nama baik dan anak-anaknya. Nah, namun demikian saya sempat menyarankan kepada klien saya untuk tidak melakukan upaya hukum, tapi lebih utama adalah penyelesaian internal dulu di keluarga, ya, supaya juga Clara juga bisa lebih menenangkan diri, gitu ya. Jadi saya walaupun selaku penasihat hukum, saya tidak menyarankan Clara pada saat itu untuk mengambil langkah hukum terhadap si Mbak Indah. Namun demikian, yang sungguh mengejutkan, mengagetkan adalah klien kami Mbak Clara mendapatkan somasi dari Indah melalui kuasa hukumnya, sehingga Mbak Clara di situ juga kaget, bingung, dan merasa sebagai orang awam, saya korban, kenapa saya yang disomasi. Dan dalam somasi itu secara sepengetahuan orang awam atau kacamata Mbak Clara, kenapa saya dimintain duit sampai sampai miliaran rupiah. Saya sudah menjadi korban, kenapa saya disomasi secara hukum, dituntut dan diwajibkan untuk membayar kerugian daripada Indah, gitu, daripada saudari Indah. Nah, ini yang menyebabkan dan yang mendorong keinginan daripada Mbak Clara untuk mendapatkan keadilan, ya, melalui pengaduan di Komnas Perempuan ini. Karena buat Mbak Clara ngerasa nggak adil gitu. Ini kan pelakunya perempuan, korbannya perempuan. Sudah bagus Mbak Clara nggak menuntut ganti rugi, ya, maupun secara perdata maupun pidana kepada Mbak Tri Indah. Nah, namun demikian, kenapa sebaliknya justru di saat klien kami ingin menenangkan diri, fokus dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya yang kemarin sempat berantakan akibat dari perbuatannya yang kami duga dilakukan oleh saudari Indah dan saudara Lexa ini, kenapa malah Clara yang disomasi dan secara pengetahuan awalnya malah dimintain ganti rugi lah. Itu kenapa hari ini kami membuat pengaduan ke Komnas Perempuan. Tapi ada rencana untuk ke langkah hukum nggak sih Bang? Ibaratnya laporan gitu? Iya, yang pasti kami siap menghadapi, ya, jalur hukum yang ditempuh oleh pihak mereka. Begitu juga kami juga akan siap melakukan upaya-upaya hukum yang kami anggap perlu ke depannya. Berarti masih dalam waktu dekat ya Bang ya? Ya, kami masih sedang pertimbangkan. Ya, justru disinilah kita bisa melihat siapa yang bijak, siapa yang tidak. Korbannya klien kami, tapi klien kami ini tidak melakukan upaya hukum terhadap pelakunya, yang kami duga pelaku, malah yang kami duga pelaku itu malah yang mengambil upaya hukum terhadap klien kami. Jadi saya cukup respect kepada klien saya juga, karena dia lebih mengedepankan sesuatu yang bijak gitu ya, daripada untuk mengambil upaya-upaya hukum sementara ini. Mungkin respon dari pihak Komnas Perempuannya seperti apa, dan ada pendampingan psikolog nggak sih ke depannya, karena kan mungkin Mbak Clara juga mengalami traumatis atau seperti apa? Mungkin bisa ditanyakan langsung, silakan ibu-ibu yang tadi di dalam. Respon dari pihak Komnas seperti apa tadi?
Kalau tadi respon dari pihak Komnas, namanya juga Komnas Perempuan ya, mereka itu mendengarkan bukan secara mata hukum, tapi lebih ke mata perempuan. Jadi mereka paham kita hidup di negara hukum ini, apapun tindakan yang siapapun perempuan itu pasti akan ada impact-nya. Tapi betul, tapi mereka di sini nggak melihat itu. Mereka lebih melihat ke apalagi terlebih lagi posisi saya ini istri sah, punya kekuatan hukum lagi di depan mata agama dan hukum, itu menjadi nilai plus tambah lagi untuk mereka semakin pembelaan sama saja, tapi mereka akan lebih mengerti posisi saya ini dirugikan gitu. Saya ini posisinya saya yang dirugikan gitu, saya dirugikan dan saya pun sejauh ini untuk langkah hukum nanti ke Mas Sunan sendiri, kuasa hukum saya yang mengambil langkah tersebut. Saya tidak bisa membeberkan, saya akan melaporkan, saya nggak bisa beberkan apapun, itu menjadi rahasia kami sebenarnya. Tapi pada awalnya, pada saat itu saya tidak mengambil langkah hukum karena saya ini hanya ingin hidup tenang aja, Mas. Bagaimanapun sikap saya kemarin viral segala macam itu adalah bentuk dari reaksi atas kejahatan yang saya ketahui. Ya balik lagi, istri mana yang bisa kuat suaminya, seperti itu kok. Pokoknya balik lagi ke pihak Komnas, semuanya pada responnya sangat baik, mereka mendukung saya. Terlebih lagi ya, saya di sini korbannya saya istri. Ada rencana pendampingan psikolog nggak sih Kak dari Komnas sendiri atau gimana? Kalau psikolog kita udah, saya lagi dalam pengobatan rutin juga, minum obat dalam 2 minggu ini. Jadi karena itu sudah berjalan, jadinya itu ini juga akibat karena obat dari psikiater saya udah minum rutin. Jadi alhamdulillah saya jadi kuat nih, nih lebih tenang untuk saat ini. Kalau kemarin memang memaksakan untuk bisa ngobrol ke kalian, kalau sekarang udah lebih tenang ya karena masih dalam pengaruh obat sih. Tapi kemarin yang habis dibongkar itu ada ini nggak, Clara? Ada mungkin respon dari mas suami atau apa dari Indahnya setelah ujung pepet kemarin? Oke, aku izin jawab dulu ya. Kalau untuk pekerjaan sih pasti imbas dong. Kan saya kan owner, maksudnya mood kerja itu jadi udah nggak ada. Nol total, saya jadi badakan di kamar. Kadang-kadang buat story tetap harus melanjutkan, tapi moodnya beda, tetap imbas. Kalau untuk respon tadi, respon dari mereka tetap kirim somasi ya, dengan permintaan sejumlah uang. Jadi tetap mengupayakan untuk berdamai. Ini saya awam ya, mengupayakan untuk berdamai, tapi jalurnya itu jalur uang dulu nih. Ya saya mohon maaf kalau salah, sepengetahuan saya seperti itu. Selanjutnya kalau untuk dari mata hukumnya ya Kak Sunan sendiri yang bisa menafsirkan somasi. Sorry untuk saat ini, apakah masih komunikasi dengan suami? Udah nggak serumah lagi, tapi kalau komunikasi masih melalui Kak Sunan biar lebih stabil sih. Soalnya kalau kita yang komunikasi langsung director malah jadi cekcok dan bakal muter-muter di situ terus permasalahan gitu, saling nyalain gitu. Tapi kalau dari Kak Clara sendiri, maaf, apakah sudah membuka pintu maaf? Saya itu jangankan sama suami ya, sama saudari Indah aja sebenarnya saya tuh udah memaafkan. Ya itu apa yang disampaikan betul, karena dari awal kejadian dia tidak pernah, Clara tidak pernah bilang, "Bang, tolong laporin, Bang, ambil langkah hukum, Bang, tolong somasi, tolong tuntut." Tidak pernah. Enggak, saya ya, tidak pernah. Jadi apa yang disampaikan barusan oleh Clara itu benar adanya, bahwa memang dari awal dia cuman kepengen semuanya baik atau bisa pulih kembali tanpa harus ada upaya-upaya hukum gitu. Iya. Kalau proses persidangan cerai sih sudah ada tanggal sidang? Nanti masih ini ada, tapi nanti aja dijawab. Tapi benar-benar tekad pengen cerai ya?